Halo kawan rebahan, ketemu lagi ya sama Mimin. Sebelumnya, Mimin mau tanya dulu nih kabar kalian. Semoga selalu diberi kesehatan dan kelimpahan rejeki ya, amin. Kali ini, Mimin mau menceritakan film yang berjudul Friday the 13th bergenre horor Amerika, yang disutradarai oleh Marcus Nispel dan dirilis pada tahun 2009. Menceritakan tentang sekelompok remaja yang berkunjung ke sebuah danau terpencil untuk mencari tanaman marijuana. Seperti apa kisahnya? Oke, tanpa berlama-lama lagi, seperti biasa dong kawan, ambil cemilan dan bantalnya, posisikan ayangnya. Langsung kita gas ke videonya ya. Cerita berlatar di sebuah danau terpencil yang berada di desa Barton, Amerika, yang dimana kita diperkenalkan dengan dua pasang sejoli bernama Richie, Amanda, Whitney, Mike dan White sang ketua jojoba, alias jomblo-jomblo bahagia nih kawan, yang dimana tujuan mereka datang ke tempat ini untuk mencari keberadaan dari tanaman marijuana. Tapi di sini, saat menikmati perjalanan, mereka tak menyadari kalau sudah tersesat karena GPS yang mereka gunakan itu rusak. Look, I didn't plant this shit, Richie, okay? Hey, you don't even need that thing. There's a perfect spot right over here. It's already been cleared. Lalu karena hari sudah mulai gelap, mau tak mau, mereka harus mendirikan kemah di dalam hutan ini. Di sini, saat mereka tengah menikmati api unggun, White menceritakan tentang kisah nyata, yang dimana 30 tahun lalu terjadi pembunuhan berantai di tempat ini. Lalu setelah mendengar cerita itu, Whitney mengajak Mike untuk pergi dari tempat ini. Hey, Mikey. Sweet. Wear a condom. Di sini, Whitney mengatakan kepada Mike kalau perasaannya mulai tak enak dan memintanya untuk segera pergi dari tempat ini. Namun Mike, yang merasa lucu dengan alasan Whitney itu, mencoba menghiburnya, lalu membawa Whitney untuk berjalan-jalan di dalam hutan ini. Sementara di sini Wade dan Richie terus menceritakan keberadaan daun marijuana tersebut. Lalu di sini, Amanda yang dari tadi sudah mulai sakne dengan Richie pun menggodanya, yang dimana Amanda memberikan kode dengan melemparkan delmannya kepada White. Lalu Wade yang pengertian ini pun langsung meninggalkan mereka berdua. Di sini, saat Wade ingin buang hajat, tanpa ia duga menemukan tanaman yang mereka cari, hingga membuat Wade senang bukan kepalang, yang tanpa ia sadari seseorang sudah berada di depannya. Kini kita kembali dengan Amanda dan Richie yang sedang asik melakukan adegan mencari ikan di dalam kolam. Lalu dikagetkan dengan suara seseorang yang mendekati tenda mereka, hingga membuat Richie marah dan berpikir kalau itu adalah kelakuan White sedang mengerjai mereka. Lalu dengan perasaan yang marah, Richie pun mencari keberadaan White dan meninggalkan Amanda sendiri. Di sini Amanda merasa ketakutan, yang dimana setelah Richie pergi mencari White, suara aneh itu semakin terdengar dekat dengan tendanya. Lalu tiba-tiba, di sini saat Richie mencari keberadaan White, ia justru menemukannya sudah tak bernyawa dan langsung pergi dari tempat ini untuk mendatangi Amanda yang berada sendiri di dalam tenda. Sementara di tempat lain, Mike dan Whitney menemukan satu rumah yang tampak tak berpenghuni. Lalu mereka pun langsung masuk ke dalam rumah ini. Look at how old this. It's like it was dragged. Di sini Mike menemukan liontin yang berisikan foto mirip sekali dengan Whitney. Lalu melanjutkan perkepoan mereka di dalam rumah ini, yang dimana mereka menemukan ranjang tempat tidur yang bertuliskan nama Jason, seperti nama yang telah diceritakan oleh White saat di tenda tadi, sehingga membuat Whitney ketakutan dan meminta Mike untuk pergi dari tempat ini. No, I'm sick. Stay here. Saat Mike ingin mengeceknya, tiba-tiba di sini mereka berusaha menghindarinya, namun sayang parang jagal itu lebih dulu mengenai kaki dan tangannya Mike. Lalu diikuti dengan kemunculan seseorang yang langsung menarik Mike. Di sini, Whitney harus pergi meninggalkan Mike yang sudah tewas dan menuju ke tempat teman-temannya itu berada.
Namun sayang, sungguh sayang kawan. Di sini Whitney juga menemukan Amanda yang sudah hangus terpanggang dan Richie juga sudah kesakitan yang terkena jebakan mantan. Saat Whitney ingin melepaskan jebakan ini dari kaki Richie, tiba-tiba kini cerita berpindah 6 minggu setelah pembantaian di tempat ini, yang dimana kita diperlihatkan dengan anak metropolitan yang bernama Chewie, Trent, Lauren, Nolan, Jana, Chelsea, dan Bray, yang sedang singgah di rest area untuk mengisi bensin dan belanja keperluan mereka. Mind if I maybe just put a flyer in the window or something? The owner makes the rules. It's a real. Di sini kita juga diperkenalkan dengan Clay yang sedang mencari keberadaan adiknya yang sudah 1 bulan lebih hilang di tempat ini. Lalu di sini, saat Clay mendatangi salah satu rumah seorang warga, kita sebut aja dia Acil Jainab, untuk menanyakan keberadaan adiknya itu. Namun Acil Jainab justru mengatakan hal yang membuat Clay terkenyut, yang dimana Acil Jainab mengatakan kalau adiknya itu bukan hilang tapi sudah tewas, dan juga mengatakan kami hanya ingin tinggal sendiri. Begitu juga dengan dia, yang dimana semua perkataan itu membuat Clay bingung dan berpikir siapa orang yang dimaksud oleh Acil Jainab tersebut. Namun di sini, Clay tak berputus asa dan terus mencari keberadaan adiknya tersebut dan kembali melanjutkan pencariannya. Di sini Clay tiba di tempat penggilingan kayu untuk menanyakan keberadaan adiknya itu kepada, kita sebut aja dia Mang Asap, yang dimana bukan jawaban yang ia temukan. Namun justru Clay ditawari olehnya daun marijuana. Karena tidak berminat, ia pun tak menanggapi tawaran Mang Asap itu. Kini tibalah para anak metropolitan ini di villa milik peninggalan orang tua Trent. Someone can take the couch. It's comfy as hell. Es sukas. Di sini, saat Trent dan Gina membersihkan mobilnya, Nolan dan Chelsea datang lalu mengajak mereka untuk menyusuri tempat ini. Namun Nolan justru memberikan kode kepada Trent dan Gina agar tak ikut bersama mereka. Lalu dengan senang hati, Trent pun memberikan kunci mobilnya untuk mereka pergunakan. Kini, Clay tiba di suatu rumah yang tanpa ia sadari kembali bertemu dengan Jana. She's pretty. Thanks. For a second, grab a drink. Lalu saat Jana mengajaknya masuk, ia bertemu dengan Trent, yang dimana saat Trent melihat Clay langsung mengusirnya, karena ia masih kesal atas sikap Clay saat bertemu di pom bensin tadi. Lalu tanpa basa-basi, Clay pun meninggalkan tempat ini. Di sini, Jana yang merasa bersalah dengan kejadian tadi, menawarkan diri untuk menemani Clay untuk mencari adiknya itu. Do you want some company? Love some company. Kini kita kembali dengan Mang Asap yang baru saja selesai mencari daun marijuana. Saat baru saja ia menikmati daun tersebut, ia dikagetkan dengan suara aneh dari atas pondoknya dan langsung bergerak mengeceknya, yang tanpa ia sadari seseorang sudah berada di belakangnya. Lalu tiba-tiba disinilah kita baru tahu pelaku pembantaian yang sering terjadi di tempat ini, dan siapa yang dimaksud oleh Acil Jainab itu adalah Jason. Sehingga siapapun yang berkunjung ke tempat ini tanpa pandang bulu, pasti dan yakin akan dibantai olehnya dengan sadis dan tanpa belas kasih. Dan semua itu ia lakukan hanya demi membalaskan dendam kematian ibunya. Kini, tibalah Nolan dan Chelsea di pinggiran danau dan mulai bersiap untuk menikmati wahana di tempat ini. Di sini mereka menikmati permainan jet ski. Baru saja menikmati wahana ini, tiba-tiba Chelsea terjatuh. Saat Nolan ingin menjemputnya, tiba-tiba di sini Chelsea kebingungan kenapa Nolan menabrak dan pergi meninggalkannya begitu saja. Lalu ia terkenyut melihat Jason yang sudah menunggu dan menatapnya dari daratan. Sehingga ia baru menyadari kalau Nolan sudah tewas digusur oleh Jason. Di sini Chelsea pun tak kehabisan akal dan mencoba menghindari Jason untuk bersembunyi di bawah jembatan.
Yang ia pikir, Jason tak melihat keberadaannya. Lalu tiba-tiba, kini, kita kembali dengan Jana dan Clay yang masih menyusuri hutan ini, yang dimana Clay menceritakan semua tentang adiknya itu, lalu menemukan sebuah GPS rusak milik White yang sudah dibantai oleh Jason 6 minggu lalu. Di sini, saat hari sudah mulai gelap, Clay dan Jana menemukan perkemahan yang sudah terbengkalai dan menemukan satu rumah yang juga didatangi oleh Mike dan Whitney waktu itu. I'm okay. Saat Clay menemukan ada kejanggalan, ia langsung mengajak Jana pergi dari rumah ini. Namun baru saja bergegas pergi dari sini, mereka mendengar ada suara langkah seseorang yang datang mengarah ke tempat mereka. Dan ternyata kawan, Clay dan Jana melihat Jason yang membawa mayat, yang tidak lain adalah mayat Chelsea, yang ia bunuh di danau tadi, untuk menghilangkan jejak kelakuannya itu. Lalu saat Clay dan Jana bersembunyi dari kedatangan Jason ini, mereka nyaris aja ketahuan loh kawan, karena Jason mendapati tas Clay yang sudah terjatuh dan langsung mencari keberadaan mereka. Di sini, Clay dan Jana pun langsung pergi dari tempat ini, lari terbirit-birit untuk memberitahukan semua kejadian ini kepada teman-temannya yang berada di villa. Kini tibalah Clay dan Jana di villa milik Trent, yang dimana ia memberitahukan kepada Lauren adanya pembantaian di tempat ini. Sementara di lantai atas, Trent dan Bray yang sedang asik melakukan adegan mencari ikan di dalam kolam ini, tak menghiraukan panggilan Jana yang berada di luar. Sementara di tempat lain, kita diperlihatkan dengan Chiwi yang sedang berhadapan dengan Jason. Namun ia juga harus tewas saat melakukan perlawanan kepadanya. Lalu di sini, Trent yang baru saja selesai melakukan adegan mencari ikan di dalam kolam itu, marah melihat keberadaan Clay yang lagi-lagi berada di dalam villanya. Namun Jana mengatakan kepada Trent, kalau Clay ingin membantu mereka di sini untuk menghadapi Jason sang pembunuh berantai itu. Saat Lauren ingin keluar dari rumah ini, langkahnya itu sempat dilarang oleh Clay. Namun ia pun tetap keluar dari villa ini untuk menjemput Chiwi yang berada di luar. Di sini Lauren yang mencari keberadaan Chiwi di dalam gudang, melihat keadaan sudah berantakan, yang dimana ia dikagetkan dengan tubuh Chiwi sudah tergantung tak bernyawa. Lalu tiba-tiba, dan terjadilah adu mekanik antara mereka, dan Lauren berusaha menghindari serangan brutal dari Jason itu. Tapi sungguh sayang kawan, langkah Lauren harus terhenti ketika kampak Wiro Sableng menancap di punggungnya. Di sini Trent yang melihat Lauren sudah tewas, langsung mengambil senjata miliknya. Yang dimana saat Bray mengikuti Trent ke atas, tanpa ia sadari Jason sudah berada di dalam rumah ini. Lalu tiba-tiba, di sini mereka dikagetkan dengan suara ketukan pintu. Ketika mereka ingin membukakannya, Pak Hansip ini langsung dihabisi oleh Jason, sehingga membuat Jana dan Clay berlari menuju ke lantai atas untuk mendatangi Trent. Di sini, mereka bersepakat untuk pergi dari tempat ini. Lalu saat mereka sudah berada di luar villa ini, mereka dikagetkan dengan Bray yang sudah tewas. Lalu mereka pun harus terpencar, yang dimana Trent sang playboy tajir ini lari terbirit-birit menghindari kekejaman Jason itu. Di sini, Trent bertemu dengan mobil pendarat. Saat ia ingin naik ke mobil tersebut, tiba-tiba kini kita kembali dengan Clay dan Jana, yang dimana mereka kembali lagi ke rumah Jason. Dan saat berada di dalam, mereka dikagetkan dengan suara teriakan seseorang. Lalu mereka pun mencarinya. Oh ternyata kawan, dugaan Clay selama ini benar, kalau Whitney masih hidup dan disandera oleh Jason. Lalu saat Clay berusaha membuka ikatan di tangan Whitney,
Jenna melihat kedatangan Jason yang menuju ke tempat mereka. I can see him. He's coming. Come on. Di sini, saat Jason tak melihat keberadaan Whitney, ia pun langsung mencarinya. Yang dimana saat Jenna, Clay dan Whitney ingin pergi dari tempat ini, tiba-tiba di sini, Clay dan Whitney harus meninggalkan Jenna yang sudah tewas dan melanjutkan pelariannya. Tapi sayang kawan, Jason lebih paham medan di tempat ini dan langsung menghajar Clay. Sementara Whitney yang kepanikan berusaha bersembunyi dari kejaran Jason. Di sini, Whitney berusaha untuk menghindari keganasan Jason. Untung saja kawan, Clay yang masih hidup langsung membawanya pergi dari tempat ini. Di sini, Clay memastikan bahwa tempat ini aman dari keberadaan Jason. Namun lagi-lagi, Jason lebih dulu menangkapnya dan terjadilah adu mekanik antara mereka. Yang dimana, saat Clay mau dimasukkan oleh Jason ke penggilingan padi ini, Whitney langsung meneriakinya. Di sini, Mimin baru paham loh kawan, kenapa selama ini Whitney tidak dibantai seperti korban-korban sebelumnya. Yang ternyata Whitney sendiri mirip dengan mendiang ibunya Jason. Dan itu bisa kita lihat di liontin yang dipakai olehnya, yang sebelumnya ia temukan bersama Mike saat berada di rumah Jason waktu itu. Saat berhasil mempengaruhi Jason, Clay menggunakan kesempatan ini untuk melawannya. Dan juga langsung dibantu oleh Whitney yang mengikatnya menggunakan rantai. Dengan salam perpisahan, Whitney langsung menusuk Jason tepat di jantungnya. Di sini, Clay dan Whitney pun membuang mayat Jason ke dalam danau. Dan cerita pun selesai. Terima kasih ya, kawan rebahan, sudah menonton sampai selesai. Kasih tahu Mimin dong film apa lagi nih yang mau diceritakan. Tulis komentarnya di bawah ya. Sampai ketemu lagi di cerita film selanjutnya ya.